pernah diamanahkan jadi kepala Kemenag, Padang Panjang, Agam, dan terakhir di Payakumbuh. Jadi ke Kanwil tidak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Kudri Elhami, host dadakan pada podcast kali ini di Kamang Hilya Channel. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, dan beliau sangat bersemangat ketika kami tarik ke dalam ruangan podcast ini. Beliau langsung bersedia. Jadi ini suatu yang sangat luar biasa sekali. Baik, tidak berlama-lama, barangkali bisa kami perkenalkan narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Andus Haji Asra Faber MM, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024 dari fraksi PKS ya Pak ya? Iya. Nah, beliau pengganti antar waktu dari Pak Rinaldi. Oke Pak, mungkin untuk sesi awal persilahkan Bapak mungkin perkenalan diri singkat Pak. Kalau saya yang menyampaikan nanti enggak lengkap Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ambo Asra Faber. Orang Tilatang. Kini menetap di Bukare. Orang tua di Kota Malintang, Pasadama. Dan dulu pernah mengabdi di Kampung Awak. Jadi kepala KUA tahun 99-2000. Dan salah satu yang kita buat momen ketika imam dan khatib kita semakin berkurang. Maka selama 4 bulan kita laksanakan pelatihan imam khatib nambah tampik di Kapau, dan diikuti oleh 60 musajid datang Kamang dan Kamang baik kayak gini. Ya. Itu mungkin. Dan terakhir Ambo sebelum masuk di DPRD Provinsi caleg dulu, pernah diamanahkan jadi kepala Kemenag, Padang Panjang, Agam, dan terakhir di Payakumbuh. Jadi ke Kanwil tidak jadi. Jadi Kanwil nggak jadi ini Ya. Seperti apa Pak? Mungkin sedikit story ya? Ya. Kita orang Teletang atau Telatang kan. Ya. Saya dulu memang takatu di orang agamais. Jadi ratu-ratu yang di Kemenak itu dari dulu minimal 8 orang agama tinggi. Ya. Apalagi orang Kemang kan. Iya Pak. Ketika aku di Agam, Padang Panjang, terakhir di Payakumbuh, kecil orang kini kan banyak prestasi. Ya. Walaupun aku tidak ngatur sebuah prestasi, tapi kan yang berbuat masyarakat. Dan terakhir kita kalau ada porsi untuk ke Kanwil, kita ikuti. Cuma sayang pas asesmen umur lah lewat. Yeah. Jadi takanai di umur Pak ya? Takanai di umur. Jadi Pak Asra. Bahkan sudah nyoli. Ya. Ambo kadang-kadang kepala Kemenak enggak aneh juga. Aneh. Ambo berpikir bahwa kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Ya. 2010 kalau tidak di kerajaan orang, awak jadi bupati Agam. Jadi kenapa? Ya mungkin masyarakat ingin ketika itu melalui KTP dengan independen. Tapi pas pendaftaran di Pacapek itu sampai hari. Jadi tidak sempat kita mendaftar. Jadi itu bukan bentuk sebuah manuver dari politik ketika itu atau seperti apa Pak? Ngambu mencari salah satu tentu kalau politik kan memang begitu. Tidak ada yang abadi. Iya. Jadi kini Modeko bisa berubah.
Jadi lah tahu sama tahu lah Wak. Tahu sama tahu. Cuma kecewa aja orang ketika itu. Iya, KTP lah banyak terkumpul, bahkan ketika lah disampaikan bahkan dari Palembayan tuh hari hujan-hujan masih mantan KTP, apalagi orang awak. Nah, jadi Pak Azra, dari pengalaman-pengalaman Pak selaku mulai dari Kepala Kantor KUA, Kakan Kemenak, bahkan hampir menjadi Kanwil, apa pengalaman paling menarik? Pengalaman paling menarik Pak selama menjabat di kantor Kementerian Agama itu dari seluruh profesi yang lah Pak jalani. Sebenarnya sangat menarik sadonya. Iya, ya. Terutama pendidikan lah. Ya. Ambo kebetulan latar belakang Ambo sedih, tapi itu kan masa lalu. Iya, ya. Tapi enggak apa-apa untuk diceritakan sebagai motivasi bagi generasi muda, Iya. Pak. Mungkin tak ada orang lain yang sama juga, Ambo. Ketika umur 10 tahun kelas sampai Ambo murih surek miskin ke Nyak Wali. Tapi Nyak Wali kini dah. Kenapa awak ingin mencari sebuah masa depan tuh awak ingin. Ya. Tapi di sisi lain kondisi muda itu kan hampir sama lah. Orang tuh tidak mampu. Ya. Di sisi lain dulu ada uang IPEDA, uang ala namanya ketika itu mau tak mau setiap siswa pelajar harus bayar. Sementara orang tua tidak mampu. Jadi awak ingin sekolah, kemudian guru mengecehan harus syarat pakai surat. Kesian baca doanya urih kantor negeri. Sehingga kami tanpa didamping orang tua, tanpa didamping mama, ambo juni ambo kini almarhum, kelas sampai cek kelas 5 cek, kami mengurus surat miskin. Ke kantor wali negari Kota Tengah. Sehingga di kantor wali negari batanya, kok tidak ada yang mendampingi. Mungkin lah ada bakat ingin gak bagak-bagak stik. Terima kasihnya berani untuk kemajuan ke depan sama pendidikan. Itu kira-kira Nyak Wali. Jadi alhamdulillah ketika itu Nyak Wali lupa pun nama beliau. Tapi beliau merespon ketika bagian itu ke guru, ambo dipaguinya di guru. Rajin-rajin ya. Supaya nanti bisa menjadi minimal orang-orang nanti pelajar. Jadi Pak tamat di Tawali Parabe. Iya, ambo tamat Tawali Parabe. Ganti ambo banyak di Kemang. Iya. Banyak sekali. Sudah di Tawali Parabe di mana Pak? Di IN Pak. Di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah di Padang. Nah, di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Di Garigi. Oh, di Garigi. Nah, dia awak malih lamu-lamu. Jadi 123 kami mahasiswa. Ambo termasuk 9 pertama lulusan pertama. Iya. Jadi awak ingin itu Nyak Wali. Ya. Kembali ke pertanyaan awal tadi Pak. Ya. Selama Pak bertugas lah, berkarir ya di Kakan Kemenak atau di Kementerian Agama, hal paling menarik Pak yang pernah Pak alami? Tadi mengkajian banyak yang menarik, tapi satu sisi pendidikan. Kamu mencari tadi hadir di tahfiz kan? Ya. Ketika kamu di Padang Panjang, Ambo berhadapan dengan orang pintarnya. Ya. Bayangkan anak SMA 1 Sumbar itu lulusan-lulusan terbaik di sekolah masing-masing, yang di SMP itu bisa masuk ke sana. Cuma Ambo pikir kalau itu tidak dikendalikan, tidak diisi, itu rugi Pak. Jadi yang menarik bagi Ambo, bahwa orang menjadi orang intelek tapi berakhlak. Itu kira-kira intinya. Jadi lebih kepada penekanannya pengembangan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Gitu, Insya Allah. Ya. Jadi kalau orang sudah berakhlaknya, segala-galanya akan menjadi akrab. Oke Pak, kemudian dari karir Pak selaku aparatur di Kementerian Agama, kemudian Pak pindah jalur ke dunia politik. Kan itu yang menarik. Iya. Kira-kira Pak motivasi awal ketika Pak memilih Ambo harus masuk ke dunia politik, apa kira-kira motivasi awalnya Pak? Ambo mandangan Nyak Wali
Ketika pencucian otak Iya, dari orang-orang yang ya kalau istilahnya Ghazwul Fikri. Iya. Itu istilah Pak Munasir. Awal orang Islam dan tokoh-tokoh Islam selama kau dibodohi. Iya. Dengan statement yang kurang pas. Politik itu kotor. Jadi Ustadz, nyawali orang baik-baik, orang lelo, tidak mama, uruslah surah, uruslah kemenakan, tidak usah politik. Politik kok kumuah. Jadi kalau politik kumuah, biarlah kami sana di politik. Takut bekok kalau Ustadz masuk, tokoh agama masuk politik, kiranya bekok jadi orang kumuah. Nah, itu. Yang kedua, mau mencari maaf, analisamu di politik kok awak apalagi dari generasi muda. Ketika pilih memilih awak tidak datang ke TPS sekitar 45-50%. Ya. Padahal kawan di sebelah serti persennya pilihannya tertentu. Kalau Anda sudah sampai 5%, dan datang kemudian calon banyak lah. Nah akhirnya tentu dan manang tentu tidak nikah. Iya. Akhirnya kini kamu merasuan kenapa boleh tugas di Kementerian Agama bahwa itu harus kita rubah. Kamu selaku orang yang pernah berkecimpung di sini dan kamu tidak ingin umat Islam dirugikan. Jadi ingin membangunkan itu. Jadi orang baik-baik artinya wali, tidak usah wali negari bisu aja di calon kota DPRD. Kenapa? Kalau tidak diisi oleh orang baik-baik, nah itu yang terjadi sebahagian kini. Kita dirugikan, Mas Islam. Kebijakan apa saja, kita menjadi dipermainkan, bukan pemain. Jadi Ambo ingin mengajak tokoh-tokoh Islam, mari kita jadi pemain. Jangan kita di luar. Mulai orang Kambang, orang politik saya dulu. Ya, pernah anggota DPR, pernah pertama ahli politik Indonesia, ya kan? Nah, kenapa tidak? Dan orang pejuang itu kan orang politik. Tuku Narence dan lain-lain, itu kan tokoh-tokoh kita. Kenapa kita tidak menghindar dari itu? Ya, jadi memang motivasi Pak Asra ketika masuk ke dalam dunia politik adalah bagaimana supaya awak koko jangan dibodohi dan kita harus menjadi pemain dalam lapangan itu. Betul. Kan seperti itu Pak. Oke. Kemudian Pak, itu periode Pak yang pertama atau yang kedua? Pertama Pak ya. Karena aku pensiun 2008 balik. Oke. Itu pun aku capek karena yang masuk politik. Iya. Jadi tidak banyak orang semua itu bekerja untuk kemenak dan sudangku gak kebeda. Jadi lah Pak, jadi kini Pak lah terjun full di dunia politik. Dan lah menjadi anggota DPRD ya, walaupun PAW Pak, alhamdulillah kita bersyukur. Apa kira-kira program kemasyarakatan yang akan Bapak buat gitu, terutama untuk di nagari-nagari awak dan tentu berhubungan dengan apa yang Pak sampaikan tadi, ketertarikan atau motivasi kita tentang dunia pendidikan. Sini Wali, itu menarik tuh. Nah, sebentar Pak, sebelum Pak Jawe, kopi tiba Pak. Oke lah, mantap mana. Awak kopi. Jadi tigo kok nggak bisa dihindarannya Wali. Surau, lapau dan gurau. Itu. Kalau tiba di lapau wak minum kopinya Wali. Iya. Betul. Kok nampai? Alah. Dapat kopi pahit Pak di Kamang Hilia itu sagan lo kami itu Pak. Sagan lo. Iya. No galihnya sama tapi isinya beda. Iya. Si surau Pak. Iya. Kulit. Nah, luar biasanya. Merasa mungkin diagam kau yang punya podcast. Ya. Podcast. Dari Kamang Hilia Channel Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, kita lanjutkan Pak sambil menunggu kopi dingin. Jadi pertanyaan yang tadi Pak, program ya ke depan Pak. Terima kasih. Di balik awan kali. Ketika ambo soalnya sebelum ambo masuk ambo lah buat program di otak. Iya. Pertama ambo acuk berhubungan dengan tokoh-tokoh adat awak. Dan memang jadi orang yang selalu berhadapan dengan masalah adat. Kalau kamu lah jelas itu kan. Nah, satu backup awak pertama
tentu kembali kepada adat masjid syarak masjid kitabullah. Ya. Kita cari ini ya. Kadang-kadang semakin hari gue semakin agak menurun lah. Ya. Sehingga fungsi pemahaman tentang adat dan juga pengamalan tentang agama kadang-kadang semakin menurun lah. Ya. Jadi mungkin prioritas kita nanti apa saja nanti akan kembali merujuk ke situ. Penerapan ABS-SPK lah Pak ya. Iya, jadi pemahaman. Jadi ada mungkin nanti lama boy insyaallah nanti ada 50 masjidnya. Mudah-mudahan Kemang ini nanti meseran kayaknya. Insyaallah Pak. Ya. Insyaallah Pak. Jadi basicnya di surau, di masjid. Ya. Cuma nanti teknologi serahkan. Mudah-mudahan mohon doa pokiran aku nanti tidak diganggu-ganggu orang. Kan itu kira-kira keluarnya dari Butigo. Jadi basicnya di masjid. Nanti bina anak-anak awak dengan agama, mungkin jalan ke minggu misalnya. Nah setelah itu mendalami adat. Nanti dananya ketersediaannya. Jadi mungkin sampai jam 10 setiap malam minggu anak-anak kemenakan waktu kembalinya beradatnya. Kalau nyala beradatnya akan beradab. Kini bang mau tidak beradab, ya adat tuh kadang-kadang tinggal di statement saja. Ya, Agama kadang-kadang agama kan tinggal di surau. Sebenarnya kan deh. Adat tuh di mana, agama tuh kena laksanakan di mana. Ya. Itu satu. Yang kedua pendidikan. Pendidikan karena tadi basic, orang-orang tidak mampu. Nanti sedangkan orang tidak mampu bisa jadi anggota dewan. Ya kan? Apalagi orang-orang hebat. Mungkin kenakannya wali, mungkin nasionalnya wali. Ya harus sekolah. Jadi kunci yang harus sekolah. Jadi mungkin tidak ada nanti anak kemenakan awak tidak sekolahnya. Sehingga mungkin standar pendidikan awak di Kamang Turtilatang pulang atau agam tinggi nanti mungkin minimal SMA. Kalau cik rumah cik sarjana, nah salah satu program ambo dan kita usulkan nanti di sekolah, di madrasah nanti ada insyaallah ketua-ketua kelasnya. Kamu calon pemimpin tuh. Ya. Tandu ambo komitmen tentang itu nanti akan kita bina jadi kepemimpinannya. Nah, sudah kita bina, kita kalau tidak salah sekitar 2.000 majukan. Ketua-ketua kelas, ketua OSIS, ketua OSIM. Jadi itu dalam bentuk peningkatan kapasitas lah gitu Pak ya. Dan tidaknya itu kita sediakan bagi yang tidak mampu orang tuanya kita sediakan pakaiannya. Ya. Sehingga nanti hanya biarlah hanya di rumah kurang belanja, tidak mampu tapi hanya menggaya aja. Wak sediakan sepatu, wak sediakan tapi yang sandalanya. Iya. Karena mau merasa dulu ketika sekolah tidak sebahagia orang lain kan ya. Jadi mungkin itu bisa bagi. Tambah mungkin yang habis tadi. Iya. Rupanya habis kok tidak mengurangi utaknya. Menambah ya. Menambah. Awak berharap nanti ambil cerita je Pak Gubernur. Waktu beliau alun lantik, lama sampaian. Pak, nanti kalau salah satu program dari apa? Ambil ada apa-apa ke DPRD kan? Nanti imam mulai dari imam pemerintah maksudnya. Kan pemerintah itu kan nagari. Ya. Ada masjid jamiah. Kecamatan Pak Camat ada masjid besar namanya. Di kabupaten kota namanya Masjid Agung Bupati Wali Kota. Di provinsi Masjid Raya namanya. Ya. Imam-imam di sini tuh adalah orang-orang yang hebat, hafal dia. Kemudian rancak suaranya, tajwidnya bagus, ya. Iko yang nanti wali menjadi PT 30 juta setahun, ya dianggarkan. Kan ada 1 miliar, ya. Masa 30 juta dikasih 2,5 juta sebulan. Jadi anak kemerdekaan ini so nanti santiang tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacanya lo rancak, ya, tajwidnya bagus, suaranya mantap. Nanti dengan sini jemaah aku akan mikir masjid. Tapi disediakan dananya. Pak Gubernur sediakan di sini, Pak Bupati sediakan di bupatinya. Hanya wali sediakan lah. Berarti pendanaan itu kita sharing Pak ya. Kita sharing mulai dari pemerintahan yang di atas sampai paling bawah kan gitu. Dan itu menarik bagi Sumatera Barat. Nanti orang akan studi banding ke situ. Kalau misalnya di Agam saja ada 99 masjid. Karena mau Agam kan? Di Agam. Awal Nagari 82, tambah 6 balai 98.
tambah masjid besar Masjid Agung berarti 99. Asmaul Husna lah maksudnya berarti. Pak agak memulai jangan pitih, kok kena lain-lain saja. Jadi mudah-mudahan nanti. Jadi itu. Jadi anak-anak yang cerdas nanti mengimami. Imam kok jadi kecian sekarang imam di masjid. Iya, iya. Orang-orang hebat kok imam. Mereka oleh kan jadi imam kok. Negari kan. Nah, kalau orang jadi imam tentu makmum itu menurut. Tapi syaratnya imamnya imam yang bagus kan. Contoh Bisa salah-salan, Pak ya. Enggak salah-salah. Kan itu. Orang memilihnya wali kan enggak sembarang. Iya, iya. Bang, aku pilih berarti beliau terhebat dari yang lain kan itu gitu. Itu yang terkait atau masuk mungkin yang lain-lain tentang pendidikan pesantren misalnya. Mau alumni pesantren. Ambo lah, dulu ketika ambo ke Kemenak Agama kesian pesantren kok minimal 5 alumninya. Kamu bisa jadi ulama. Ulama tuh pakai baca kitabnya. Iya, Ya kan? Dan babari, nandak babari. Itu. Jadi orang-orang pesantren itu tidak sembarang. Iya. Yang kedua, di samping yang bisa menjadi ulama, jadi umara. Ya, pemimpin. Pemimpin. Selama aku kan enggak, aku orang surau. Iya. Padahal Nabi dulu, ada beda-bedanya. Khalifah itu kan ada jadi imamnya dan memerintah. Jadi umara. Yang ketiga agnia. Jangan awak minta-mintanya. Anda bisa serahkan tangan di bawah. Bab pesantren kau temu ya. Awak bisa memberi. Tentu punya penghasilan itu usaha awak. Ya. Itu. Kemudian berwawasan Pak. Kini Pak Bupati jaga wawasannya ada bahasa, ada dan lain-lain. Dan nanti punya intelektual yang bagus. Pesantren Pak, punya intelektual hanya tidak sekedar di surau-surau saja. Punya intelektual yang bagus sehingga nanti orang berkhutbah misalnya di Amerika, di Australia tidak mungkin bahasa Kamang kan. Nah ini salah satu. Jadi banyak mungkin nanti di pendidikanku sehingga kita baik nanti lah. Ya, artinya itu kan yang Pak sampaikan tadi terkait dengan konsep penerapan konsep ABS SPK, kemudian pendidikan memeratakan pendidikan. Iya. Nah, masyarakat awal itu kan tahunya tuh pembangunan itu kan fisik infrastruktur, Pak. Iya. Nah, kalau boleh kami tahu, Pak, arah dari nanti pokok-pokok pikiran Bapak terkait dengan infrastruktur itu seperti apa, Pak? Mencari ya dengan infrastruktur itu dibutuhkan. Ya. Tapi kita berimbang lah antara fisik dan non fisik. Ya. Tapi ambo lebih condong lebih mengarah ke yang SDM lah di samping yang mungkin fisik. Jadi SDM gitu kalau kita tingkian berarti yang fisik itu menurut. Tapi bukan tidak mungkin kita memang butuh transport jalan, butuh pendukung-pendukung lain, pertanian dan lain. Jadi berimbang lah. Jadi tapi kita akan lebih gak fokus ke SDM. Kita siapkan SDM tidak hanya 5 tahun ke depan, mungkin 20 tahun ke depan kan. Nah, nanti orang-orang awak memang kalau bahasa Wambo memang orang-orang hebat. Ya. Kalau hebatnya itu yang tadi itu menurut. Iya. Ini contoh di orang hebat, ketua alumni SMA 1 Tertang Kamang, dosen di UI, insya Allah bisa akan panen dengan tidak tanpa pupuk-pupuk yang lain. Kan itu kan luar biasa. Iya, iya. Dengan organiknya bisa. Itu kan anak berkenawa. Kenapa tidak nanti? Jadi kalau kita lah siapkan SDM, yang lain kamu doi. Banyak potensi-potensi mungkin yang bisa kita gunakan. Kira-kira. Tapi satu yang ambo tekanai tadi, Pak. Iya. Ya, seperti yang Pak sampaikan, kalau umara itu harus bisa mengimami. Ya, bukan hanya masyarakatnya, tapi di dalam pelaksanaan ibadah juga. Ambo iko yang Malaysia dulu nih, Pak. Iya. Semana? Nya bukan hal. Nya Bali nih, Pak. Ambo tahu ke orang Kamang, kurang hebat awak orang tu datang Kamang, kau ni ya. Cuma malih ambo lah di muka kan itu. Itu lah namanya. Malih ke muka. Tapi kalau ditunjuk orang bisa awak kan. Iya. So kopi, Pak. Jadi yo memang lah hati lu minum go nyoli. Terima kasih nyoli. Oke.
seketik Pak tentang apa ya? Kini kok kan penggunaan IT Pak. Ya. Ya, informasi teknologi itu kan beragam. Ya. Ada yang arahnya positif, ada yang arahnya negatif. Ya. Menurut Bapak ya, selaku anggota DPRD atau selaku masyarakat pemanfaat media informasi, kira-kira yang harus kita lakukan Pak dalam penggunaan IT kok gitu. Ya misalnya mau di Kamang Hilia kini ya, generasi muda kita punya Kamang Hilia Channel. Nah, difasilitasi oleh pemerintah negari. Nah, apa harapan Pak terhadap penggunaan IT? Ya, kasih Nyoli. Jadi itu ada ayatnya Nyoli. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan itu tidak bisa kita hindari. Ya, ya. Nah, kalau zaman ke depan, kalau dulu mungkin orang awak menggalih Banten, ambo dulu menggalih ketika sampai Parabe, menggalih kacang goreng Nyoli. Dari kampung, dari Temelintang sampai Gagadui, Banuan Jok Karuang kan. Sampai kelas 1 mungkin dari kerajaan orang kini Nyoli, mulai kelas 3 SD kan sampai di Parabe. Itu kan orang kini langsung. Bikin indah, orang menggalih di rumah. Di Payakumbuh tuh randangnya sehari ketika mau disinam 100 kilo Nyoli. Ya. Nggak baju-jujuan ke pasar. Jual pakai IT. Berarti IT itu perlu. Ya? Jadi IT dimanfaatkan untuk menggalih. Untuk menggalih. Untuk menginformasikan. Jadi media atau IT itu kan tinggal manage. Ya. Satu sisi mungkin orang menceliak negatif. Ketika yang negatif tuh yang banyak didominasi. Nah, kini awak selaku tokoh-tokoh masyarakat di rumah segala macam, yang awak harus pahami. Itu kita butuhkan. Kenapa itu kan orang menggalih tadi. Orang macam bisa jangan di luar negara bisa dalam waktu yang bersamaan bisa. Kenapa awak menghindar dari itu? Ya. Tambah yang lain, alat transportasi. Dulu orang misalnya pakai karcis masuk bandara kan. Tidak tekan tombol sih. Ya. Kalau tidak ikuti rugi ya, Pak kan. Nah, anak menekan waktu ikuti. Tapi jangan terbawa arus kan itu. Nah, peran itu nanti tadi mengkecian. Peran ini mama. Peran mama. Peran apa? Peran muda. Peran uni bagi yang bawah-bawah. Nah, itu mungkin yang perlu kita bangkitan baliknya. Tentu diayomi oleh pemimpin yang formal, hanya wali. Ambo ketika ambo jadi Kemenak Agam, itu di Pekan Senayan itu negara awak terhebat di Sumatera Baratnya. Era IT juga. Tapi juara 1 Maghrib mengaji Sumatera Baratnya. Sehingga orang sudah banding. Ambo jadi Kemenak yang di Pekan Senayan. Ya, Senayan. Nah, kenapa mereka Maghrib mengaji? Diawasi oleh muda-muda. Tidak apa-apa. Siaran main di NTV sampai jam 9. Sehingga anak-anak memang fokus. Apalagi ini. Nah, memang kurang tidak bisa menghindarkan itu. Tapi mari dikelola dengan baik. Itu kira-kiranya. Oke Pak. Barangkali terakhir Pak. Iya. Ini kan Kamang Hilia Channel ko adalah sebuah podcast baru. Iya. Yang digagas oleh generasi muda awak di Kamang Hilia. Kami di pemerintah negari memfasilitasi. Ya. Apa harapan Pak ke depan dengan Kamang Hilia Channel itu Pak? Itu menarik Nyoli. Ambo kalau perlu mungkin orang-orang negara lain beraja ke Kamang Hilia. Tidak baca itu Bang. Tahun lah dulu yang lain. Bukan. Itu orang menciptakan ku sulitnya. Generasi muda anggotanya di Kamang Hilia itu luar biasa. Punya ide. Itu. Aku kan ide. Bagus. Sehingga orang bisa. Nanti ambo di mana mengecek berjalan ke Kamang Hilia. Dulu kecian. Kalau tahfiz dulu berjalan ke Perang Panjang. Iya. Berjalan kawan Dewan Ayat Yagam macam bawah. Sehingga kini tahfiz kok di mana-mana. Ambo tentu berpahala. Pak ya. Tapi beraja orang dulu di Mualimin pesantren awak alo di mana. Tapi ndak berkebuah. Kalau ke pesantren dan hafal Al-Quran, pergi ke Mu'alimin. Sehingga kini lah seluruh pesantren lah yang tahfiz kan. Bukan seluruh aja, insyaAllah berpahala aja. Asal mujikonya. Ketikanya siarkan dengan muda-muda, pahala insyaAllah. Jadi Pak,
apa kira-kira pesan Pak kepada kami yang muda-muda, termasuk pemirsa awak di Kamang Hilya Channel itu Pak? Iya. Pesan namun tidak panjang-panjang. Orang yang terbaik menurut agama awak, Ya. yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Kenapa? Mungkin tidak. Tadi kan dari nol, ya, dari mungkin yang minus, tapi mungkin doa dan mungkin orang tua mengaminkan. Mungkin awak punya piti, sehingga orang ngecen, kok Pak anggota DPR kok oto iko aja bro. Amom kerja, amom ndak otonya masalah Ndak DPR. otonya yang perlu udah Pak ya. Oto kan perlu juga bukan. Tapi mungkin bisa bermanfaat. Jadi mudah-mudahan tokoh-tokoh muda, mari kita cari peluang-peluang yang bisa bermanfaat untuk kampung awak, untuk negara awak, untuk anak-anak awak dan ketibu. Jangan sampai terjual awak. Itu sehingga awak punya ciri khas tersendiri di kampung awak, menjadi rajo dan menjadi tamu nanti. Kan itu tujuannya. Ya. Barangkali itu saja Pak bincang-bincang kita pada hari ini. Ya. Kepada Pak Dr. Andus Haji Ashraf Habir MM, Ya. kami mengucapkan terima kasih banyak Pak. Ya. Baik pemirsa Kamang Hilya Channel di mana saja berada, itu bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Andus Haji Ashraf Habir MM, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan apapun yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini, itu adalah semata-mata tujuannya untuk memotivasi kita semua dan kepada para penikmat channel Kamang Hilya Channel, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kamang Hilya Channel. Demikian saja, saya selaku host dadakan juga, Hudri Ilhami, selaku wali nagari juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.